Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik dan peduli kasih, terima kasih atas segala anugerah dan berkat-Mu sampai saat ini. Saat ini kami berdoa, memohon kasih karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami akan memulai ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kami berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu dalam ibadah ini. Sertailah dan bimbinglah kami agar hati kami tertuju hanya kepadamu. Bukalah hati kami agar dapat menerima firman-Mu, dan biarlah kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semua yang diberkati Tuhan. Hati kita bersuka, hati kita bersyukur, sebab yang hatinya teguh Tuhan jagai kita dengan damai sejahtera. Amin. Sebab hanya kepada Tuhanlah kita percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Dan juga shalom buat yang mengikuti ibadah ini secara online, baik Pak Rudi, Bunitas, keluarga, juga semua yang ada di LA. Shalom. Puji Tuhan, kita mau satukan hati bersama-sama. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus bersyukur kepada Tuhan. Kau yang mengambil seluruh hidup kami. Kau yang mengambil alih hidup kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu? Selain kami memuji Engkau Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam segala keadaan kami Tuhan, kami tidak mau berhenti memuji Tuhan. Kami tidak mau berhenti memuliakan nama-Mu. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kaulah kuatku, Kaulah damaiku, Kaulah sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Mau memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari bersama menyatakan kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apakah? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu setia, menopang setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami mau bersorak bagi kebesaran-Mu Tuhan.
Kami mau memuji Engkau seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, dengan apakah ku membalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia selalu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau tak pernah tinggalkanku Tuhan. Besar kasih-Mu, besar cinta-Mu Tuhan. Oh, kami mau sembah Kau, kami mau tinggikan nama-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Jesus, forever I will praise Your name. Forever I will praise Your name. Oh Jesus, thank You for Your love. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih. Lebih dalam lagi kami ya Tuhan mau merasakan Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah harapan kami Tuhan, Engkaulah segalanya buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Inilah waktu, selalu bersyukur. Waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Yes Tuhan. Mari jemaat Tuhan, keluarga IMCM, keluarga Miracle Center, bersama kita mau bersyukur kepada Tuhan yang selalu menolong. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari bangkit berdiri, nyatakan lebih tinggi lagi. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang mulia. Hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. Jiwa kami bersorak Tuhan karena Engkau Bapa. Engkau yang sangat mengerti setiap kami Tuhan. Engkau yang sangat peduli Tuhan dengan setiap kami Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Kami mampu karena Engkau Tuhan. Kami bisa karena Engkau Tuhan. Mungkin banyak keluhan kami Tuhan, doa-doa kami Tuhan, yang tidak bisa kami ungkapkan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu membantu setiap kami Tuhan, menyampaikan setiap keluhan-keluhan kami ya Tuhan kepadamu Bapa. Kau yang hidup di dalam kami, Kau yang melimpahkan setiap kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir, Kasih-Mu melimpah Tuhan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan kemenangan, memberikan kemerdekaan. Kami terima kesembuhan, kami terima ya Tuhan kemenangan dari-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Mari bersorak bagi Tuhan, katakan haleluya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau berikan senyum dan salam kanan kiri kita. Katakan selalu Tuhan Yesus baik. Kita mau datang ke baiknya dengan hati bersyukur. Puji Tuhan, haleluya. Oh, Kau sungguh baik. Datanglah ke baiknya dengan hati. Mari kita boleh bangkit berdiri kembali ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, yeay, akan bersorak-sorai, hey, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Saya percaya kita semua datang dengan hati yang bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Sekali lagi ya, kita mau dua kali ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Haleluya. Kasih bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersama-sama katakan, bersyukurlah. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Kita masih bangkit berdiri ya. Kita percaya bahwa kita tidak akan pernah berhenti bersyukur. Amin. Sebab hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, di dalam rencananya yang indah. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, yes. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Sebab ada rohmu yang memberi menghibur. Kau yang menghibur setiap kami Tuhan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan sebab apa? Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Hidupku ada di tangan, Kau berikan rancangan yang terindah bagi setiap kami. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Akan ku pikul salibku, akan ku pikul salibku bersama-Mu Tuhan, sebab cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan,
Tuhan. Silakan duduk, keluarga IMC. Wow, dahsyat, puji Tuhan. Silakan duduk, keluarga IMCM. Puji Tuhan, kita akan siapkan persembahan kita yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Mari sama-sama kita mau satukan hati berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama dengan setiap kami di musim hidup kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, Kau sudah lebih dahulu mencintai setiap kami. Kau sudah lebih dahulu mengasihi setiap kami. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Oleh karena itu Tuhan, kami pun mau persembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Melalui IMCM ini Tuhan, biarlah apa yang kami berikan semuanya Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Bapa. Pakai Tuhan setiap kami Tuhan, utus setiap kami Bapa, untuk kami boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, supaya mereka boleh mengenal Tuhan, supaya mereka boleh mengerti Tuhan akan kasih Tuhan yang Kau boleh ya Tuhan limpahkan ke setiap kami. Berkati Tuhan setiap persembahan yang akan kami berikan, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik buat Engkau. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan, kami beri yang terbaik bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kau penolong yang setia. Kami mau tetap percaya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami naikkan, setiap doa-doa kami, hidup kami persembahkan untuk Engkau. Biarlah Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah buah-buah dalam hidup kami boleh dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kami. Buah pertobatan kami boleh memberkati orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang membentuk setiap kami, Kau yang mengubah setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami, hidup kami boleh terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa, ampuni setiap kami Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Engkau, kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah suka-suka-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami, karena kami percaya itu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin, oleh karena percaya tak selalu
Biarlah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Satu saat nanti, saat doa itu terjawab sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, kami bisa berkata, Tuhan, ini lebih daripada yang aku minta. Tuhan, ini lebih daripada yang aku mau. Sebab aku percaya rancangan-Mu Tuhan indah buat setiap kami. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal, Tuhan. Terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia melihat terbaik di waktu yang tepat. Mari izinkan Tuhan bekerja. Tuhan untuk yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Yes Tuhan, amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Yes Tuhan, ku kan melihat Dia jadikan. Amin. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin, amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ya Tuhan, ku kan melihat Dia. Mari jemaat Tuhan, katakan Yesus mendengar. Yesus mendengar. Ya Tuhan, lebih dari yang ku doakan. Kami beriman, kami percaya Tuhan. Yes Tuhan, yang hatinya teguh Kau jagai dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Sebab kepadamu lah Tuhan kami percaya. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih. Yes Tuhan, yang sungguh indah Tuhan. Yesus menjawab. Terima kasih Yesus. Kami percaya, kami beriman hanya kepadamu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan kami Tuhan. Ya, Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih. Naikkan syukurmu, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dia hadir di sini. Dia tahu hatimu. Dia tahu dirimu. Dia sangat mengerti. Dia sangat peduli. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Urapan-Mu atas setiap kami Tuhan.
masuk Tuhan di dalam perjamuan kudus-Mu Bapa. Urapi Tuhan gembala kami, Pastor Rudi Gunawan Tuhan. Kau yang sudah sembuhkan Tuhan, Kau yang sudah pulihkan. Kami percaya Tuhan memberkati pelayanannya Tuhan saat ini Tuhan. Perjamuan yang akan kami terima juga firman-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Setiap perkataan-Mu Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kau yang berbicara pada setiap kami Tuhan. Menasehati setiap kami Tuhan. Mengajar setiap kami Tuhan. Berilah kami telinga Tuhan seperti seorang murid yang mau diajar, yang mau belajar, yang mau nurut sama Engkau Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Kami siap menerima perjamuan kudus-Mu dan firman-Mu. Mari semua yang percaya dan bersuka cita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Lebih dari yang ku doakan, puji Tuhan. Yesus menjawab, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Berdiri bersama-sama. Mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab, lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dan melihat Dia jadikan semua. Dan melihat Dia jadikan semua. Dia datang sini. Oh, datang sini membuatkan. Yesus dari berkorban. Kami sembah Kau. Ayatkanlah kami. Teruskanlah kami. Pastikanlah yang kudus dan mulia. Nyatakan kuasa nyatakan mujizat, yang sakit disembuhkan, yang ringan dilepaskan, yang beban berat diangkat. Oh, yang kebutuhan mereka, sebab Engkau Engkau lamanya. Baik-baik, selamatnya sebaik katakan hanya bila berdiri dan darah Yesus. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Maka dari itu kami mengundang Engkau. Maka dari itu kami berharap dan bersandar kepadamu Yesus Kristus Tuhan. Mari Kau melawat, Kau menjamah, Kau memulihkan dan Kau menguatkan kami. Tuhan, kami mau masuk di dalam tubuh dan darah yang kudus yang suci. Kami tidak melakukan segala sesuatu dengan rutinitas. Kami tidak melakukan sesuatu dengan rutin. Tapi kami minta hadirat urapan kuasa Tuhan mengayakan kami, memutuskan kami untuk masuk di dalam tubuh dan darah Yesus supaya kami bisa melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Mari saudara ikuti doa saya dan ikuti doa saya ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni semua kesalahan dosa-dosa saya. Saya datang padamu Tuhan. Saya mohon
kepadamu Tuhan, masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Engkau berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermis, akan Tuhan putihkan seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain putih, akan Tuhan putihkan seperti putih domba. Dan firman juga berkata, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, aku diselamatkan dan dosaku sudah diangkat oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat tubuh dan darah Tuhan Yesus tinggi di atas kepala kita, dan saya akan berdoa untuk perjamuan ini. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Engkau yang datang dari surga untuk dalam dunia, ditolong, dihina, dikam, dikam, mati di atas kayu salib pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa kami, mengangkat kutuk kami, menyembuhkan penyakit kami, dan memberkati buah tangan kami dan suami istri dan anak-anak kami, bahkan Kau memberikan kesehatan dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mengatakan amin. Silakan duduk saudara, masing-masing berdoa, minta kepada Tuhan untuk menjadikan keinginan saudara dengan caranya di waktu yang tepat, bukan pembina yang jadikan seperti Yesus mendengar diberikan yang doa. Yesus menjawab dari dunia kita fokus agar tubuh dan darah Yesus, jangan lakukan sesuatu dengan rutinitas atau kebiasaan, tapi lakukan dengan takra di hadapan Tuhan. Kita sudah mengundang hadirat urapan kuasa Tuhan, dan kita sudah minta ampun agar hadirat urapan Tuhan yang percaya bahwa orang benar akan sungguh-sungguh akan besar kuasanya. 1 Korintus 11:27-30 mengatakan, barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus, karena itu tidak melakukan orang menyucikan dirinya sendiri. Dan lalu setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu, karena barang siapa makan minum mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit meninggal. 1 Korintus 11:23-24 mengatakan, apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini merupakan peringatan bagiku. Mari saudara, angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita, sesuai dengan Matius 26 ayat 26. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku yang tidak akan apa selama-lamanya, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman sesuai dengan Roma 10 ayat 8. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita, sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju anawan berjumpa Tuhan Yesus, untuk masuk surga. Tubuh Kristus bertobat, nikah yang di atas kayu salib, agar tubuh saya sehat senantiasa, tidak terkapar rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari kutuk bangkrutan, dan juga dibebaskan dari mikrochip. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya, saya anggap ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang datang dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, saat sofa dibunyikan di kerajaan surga, saya minta seluruh keluarga saya dan keluarga besar saya
telinga rohaninya dibukakan untuk mendengar soal itu. Tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya terangkat bersama-sama. Jika di dalam keluarga saya ada yang belum kenal Tuhan, jangan keraskan hati, lembutkan hati, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jika di dalam keluarga saya ada yang suam-suam kulit, saya minta ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, berikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru, takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya sehat walafiat, tidak sakit-sakitan, tidak keluar masuk rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, jika saya tua nanti demi nama Tuhan Yesus, saya sehat, tidak ada utang. Kami percaya Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, dan bahkan aku membagikan kekayaan kepada sanak famili demi nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang datang dari surga turun ke dalam dunia. Ya Allah, inilah diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, dan bahkan memberkati buah tangan seluruh keluarga saya, dari suami, istri, anak-anak, sampai ke cucu-cucu saya, tidak akan pernah minta-minta dan diberkati dengan kesehatan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat bersama-sama dalam nama Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang mendoakan. Yesus menjawab lebih dari yang mengharapkan. Dan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadikan semua. 1 Korintus 11:25 mengatakan, demikian Tuhan Yesus mengambil sudah ia makan lalu berkata, zaman ini ada perjanjian baru yang diperintahkan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimanakah kita membalas kepada Tuhan Yesus atas kebajikannya akan kita? Angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita, melingkar nama Tuhan Yesus yang akan menasab kita pada Tuhan terhadap seluruh umatnya. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini ada perjanjian baru yang diperintahkan oleh darah Tuhan Yesus. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjamuan di kerajaan surga dengan iman. Yesaya menubuatkan dengan bilu-bilu Tuhan Yesus semua penyakit saya jika ada sembuhkan masing-masing dalam nama Yesus sembuh sesudah makan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Apapun penyakit saya sembuh hari ini, mujizat terjadi. Semua sakit penyakit, virus, kuman, tumor, kanker, lever, leukemia, alergi, samurat, darah tinggi, diabetes, jantung, paru-paru, ginjal, semua sakit penyakit, semua kuasa kegelapan, saya tolak, tidak boleh ada di dalam keluarga saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus yang datang dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib, ada di ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya hari ini dengan nama Yesus, dan memberkati buah tangan saya dari suami, istri, anak-anak sampai ke cucu-cucu saya. Tidak akan pernah minta-minta dan diberkati dengan kesehatan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya yang saya akan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan.
Ajarannya di bawah bukan dia jadi semua yang berjalan sama-sama. Terus mendengar hidayah doakan Yesus jawab dari yang berada. Oh, dengan jalannya di waktu yang tepat. Dugaan yang jadi semua kelebihan bukan kelebihan. Dia jadi semua bukan kelebihan. Bukan kelebihan. Dia jadi terima kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah kuasa-Mu. Terima kasih tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Buat saudara yang sakit, taruh tangan kanan pada bagian yang sakit. Kau punya masa tekanan hidup, taruh tanganmu di dada. Jika kau kekurangan finansial yang tidak cukup, saudara angkat kedua tanganmu. Tuhan, hamba berdoa hari ini, biarlah kasih karunia-Mu boleh turun sesudah tubuh dan darah-Mu menjadi satu dengan tubuh darah kami. Kami percaya hari ini kami akan melihat kuasa mujizat-Mu. Orang yang kudus, orang yang suci hatinya akan melihat kerajaan surga. Hari ini akan melihat mujizat-Mu terjadi atas hidup kami. Dalam nama yang sakit sembuh, dalam nama Yesus. Yang terikat dilepas dalam nama Yesus. Yang mempunyai tekanan Tuhan, tidak jalan keluar dalam nama Yesus. Dan kekurangan finansial, Tuhan berkati kuat tangannya. Apa yang dilakukan selalu berhasil demi nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan saudara, demi percaya Tuhan, kiranya Kau tambahkan kami roh pengertian untuk mengerti firman-Mu, supaya kami dikebutkan hati ini, ditanami kepada firman-Mu, supaya kami menjadi kuat, terus berdiri, tegak, demi berjalan bersama Yesus, lakukan perkara-perkara besar. Sebab rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Keluaran 14 ayat 14, aku akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Dalam nama Yesus, kami akan melihat kuasa mujizat dan keasikannya Tuhan turun atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus mengatakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Hari ini mujizat terjadi pada kita. Haleluya. Katakan kanan kiri saudara, haleluya. Tuhan itu baik, luar biasa baiknya. Nah, hari ini untuk terus meningkat waktu saudara, kita mau belajar bagaimana terus kita hidup itu berguna, yaitu memberikan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, memberikan suatu buah, memberikan arti di dalam kehidupan kita yang berarti, yang benar, yang menyukakan Tuhan, yang membanggakan Tuhan. Seringkali kita melakukannya tidak demikian. Ya, kita menjadi orang Kristen tetapi tidak menunjukkan kekristenannya. Kita menjadi orang Kristen kami tidak menunjukkan tingkah lakunya sebagai orang Kristen. Nah, inilah membuat kita menjadi kering hingga tidak ada buahnya, bahkan dikutuk oleh Tuhan. Masa sih Pak? Nah, mari saudara buka di dalam Markus 11 ya. Kita mau belajar di dalam Markus 11. Oke. Markus 11 ayat 13 dan 14. Dia ngomong gini, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Dia mendekatinya dan untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak melihat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim pohon ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan boleh-bolehnya pun mendengar. Ya, nah kalau saudara lihat, saudara perhatikan, ini ada yang nggak make sense, ya. Dikatakan apa? Karena dikatakan di sini, sebab memang bukan musim buah ara. Kok Tuhan marah belum musimnya buah ara kok? Kan begitu saudara ya?
Kok belum musimnya buah ara? Loh kok Tuhan tuh sampai ngamuk? Kenapa? Apakah Tuhan Yesus lapar? Itu kalau di Matius atau di Matius itu dikatakan Tuhan itu lapar, tapi begitu lihat nggak ada buahnya, marah, dia langsung kutuk. Itu akan ceritanya begitu. Untuk menyikat ceritanya, saudara lihat sendiri ya. Saudara bisa lihat di Matius 21, 18, dan 19. Ya, Tuhannya marah, saudara. Nah, kenapa? Nah, pohon ara dengan pohon lainnya itu berbeda, saudara. Kalau pohon yang lainnya itu keluar daunnya baru buahnya. Itu pohon-pohon yang biasa. Tapi kalau pohon ara tidak. Keluar buahnya dulu baru daunnya. Jika daunnya sudah ada, seharusnya buahnya sudah ada. Itu ya saudara. Hal yang sama. Kita sebagai orang Kristen sudah bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi kenyataannya kehidupannya kita tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan, memberikan buah. Malah kebanyakan sekarang Kristen ini seperti Kristen kapal selam, munculnya pada hari-hari besar doang. Munculnya saat Natal, Tahun Baru, terus kalau ada door prize nongol, gitu saudara ya, atau Kristen yang ada di kartu penduduk saja, KTP aja, Kristen, tetapi dia tidak berbuat apapun. Nah, ini yang membuat saudara sama saya harus tahu. Sudah, nggak apa-apa lah ya dibuka ya saudara. Coba dibuka di Matius 21, sedikit untuk meningkat waktu ya. Supaya saudara tahu, Matius 21, ayat yang ke-19. Matius 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Wow. Langsung dikutuk saudara. Seketika itu keringlah pohon ara itu. Kenapa? Gak ada gunanya, gak ada keuntungannya pohon ara itu ada. Kenapa? Karena tidak memberikan buah, nggak ada sesuatu arti hidupnya. Makanya saya mengatakan kepada saudara berkali-kali kalau saudara mengikuti family devotion, hidup ini harus belajar untuk memberikan buah. Jangan kita terlalu rohani tapi nggak ada buahnya. Perkataan kita terlalu rohani tetapi kita tidak pernah melakukannya. Nah itu poinnya saudara. Makanya Tuhan itu marah. Hingga apapun terjadi di dalam kehidupan kita tidak diberkati Tuhan dan selalu gagal, selalu menghadapi hal-hal masalah terus-menerus. Kenapa? Karena Tuhan itu mau hidup saudara sama saya berguna. Sudah berapa tahun? Sudah sampai kakek, nenek, sudah oma-opa tetap aja tidak melakukan sesuatu. Bahkan saudara, kita masih muda aja, tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah berdoa. Bahkan zaman sekarang tuh pensiun dini, saudara. Jadi pendeta pensiun dini, saudara. Sama Tuhan tuh tidak ada pensiun, kalau dipensiuni selama-lamanya bagaimana, saudara? Ya, makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, belajarlah kita mengerti. Kalau saudara menjadi Kristen, berarti sudah bertobat. Kalau saudara bertobat, berarti saudara hidup dengan manusia yang baru. Kalau saudara hidup dengan manusia baru, berarti saudara bukan milik saudara sendiri, miliknya Tuhan, karena masuk manusia yang baru. Jadi, kalau miliknya Tuhan, bekerjalah untuk Tuhanmu, supaya Tuhanmu itu disenangkan dengan gaya hidup saudara. Tuhanmu diberkati dengan apa yang kau kerjakan. Tuhanmu bangga dengan kamu karena kamu betul-betul bisa mengerjakan yang terbaik dalam hidupmu untuk dipersembahkan kepada Tuhanmu. Harusnya begitu kan saudara. Ya, makanya kalau saudara lihat di ayat yang tadi, yang di dalam Markus 11 ayat 13 sampai 14 itu, yang pertama kalau saudara lihat tidak mendapat apa-apa pada pohon itu. Jadi kita jadi Kristen tapi tidak pernah kerjain apa-apa saudara. Ibaratnya seperti apa saudara? Pernah cheerleader, hore. Jadi seperti itu hidup kita.
Ada orang kesaksian, wah luar biasa ya, hore. Lalu tanyain, ada kesaksian? Nggak ada. Ada pertolongan Tuhan? Nggak ada. Atau kita sebagai penonton hanya bisa mengkritik, hanya bisa mengejas, hanya bisa menunjukin dengan mulut kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan tingkah laku kita. Tapi waktu dia disuruh ngerjain sendiri, nggak bisa. Tapi kritiknya paling nomor satu. Nah itulah penonton. Saya jadi ingat satu main badminton, bolanya tanggung, saya loncat, nyangkut ke net. Penonton berkata, Gunawan bodoh tuh katanya. Saya memang kesel juga saudara ya, saya bilang, coba kamu main, coba kamu loncat, bisa nggak balik lu loncat, naik ke atas, nggak turun-turun kan. Saya mengatakan buat saudara, kita hidup jangan seperti itu saudara. Makanya Tuhan ngomong apa pada kita semua? Buka di Lukas 6 ayat 43. Nah, jadi supaya kita ngerti nih, janganlah jadi orang yang tidak berbuah, jadilah orang yang berbuah. Kalau jadi Kristen yang berguna. Jangan jadi Kristen yang tidak berguna. Ya saudara, Lukas 6 ayat ke-43. Lukas 6 ayat ke-43. Dia ngomong apa? Lukas 6 ayat 43. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Saya ulang saudara ya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau pohonnya tidak baik, dan menghasilkannya tidak baik. Pohonnya baik, menghasilkannya baik. Right? Ayat 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Betul sekarang ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari apa? Perbendaharaan hati. Jadi hati itu harus bersih, itu berguna. Kalau hati kita kotor, hati kita itu banyak goresannya, hati kita compang-camping, saudara tidak berguna di hadapan Tuhan. Kenapa? Banyak penyakitnya di dalam hati kita, banyak sampahnya di dalam hati kita, hal-hal yang negatif terlalu banyak di dalam hati kita. Ya, hatinya, perbendaharaan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat. Dari apa? Dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari apa? Hatinya. Kan gampang saudara. Buahnya itu kelihatan, berkali-kali saya ngomong buat saudara. Buah itu kelihatan dari tingkah laku, perbuatan, perkataan, tutur kata, dan pikiran ini. Udah jelas saudara. Makanya kalau kita mengerti dan kita sadar dan kita tahu, Tuhan juga telah mengingatkan berkali-kali kepada kita dan sudah memberikan contoh. Mungkin contoh sekarang ini tentang pohon dan buah mungkin tapi masih tidak ngerti. Nah sekarang dikasih contoh yang letterlock saudara, supaya saudara ngerti, supaya saudara tahu. Ini letterlock betul-betul bisa kita melihat tanpa di-explain lagi. Ya, buka di dalam Matius 23. Nah, supaya hidup saudara ini berguna, berbuah, menyenangkan banyak orang, dalam arti kata itu dalam kebenaran, bukan apa menjilat ya, menyenangkan banyak orang itu dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hidupnya menjadi berkat, maksud saya ya begitu. Matius 23 ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga, dia ngomong begini nih saudara. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, kata Tuhan Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, kursi pemimpin. Ya, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Loh kok begitu? Tunggu dulu saudara, kan belum titik, masih koma itu. Saya ulang ya. Sebab itu turutilah, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Yang mereka ajarkan orang Farisi itu ajarkan kepada orang-orang Yahudi. Turutilah, lakukanlah. Ya, yang diajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu apa? Turuti apa? Perbuatan mereka. Why? Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak apa? Melakukan. Nah itu tadi saya katakan, Kristen penonton bisanya kritik, bisanya nunjuk, bisanya ngomongin, biasanya fitnah, tapi kalau kerjakannya dia nggak bisa.
dia juga nggak tahu bagaimana caranya, saudara. Dia juga nggak pas, saudara. Makanya jangan seperti tong kosong berbunyi nyaring. Jangan kita bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakuin. Kita bisa menasihati orang, kita bisa berkhotbah, kita bisa menolong orang, kita bisa mendoakan orang. Tetapi kita sendiri saat mengalami musibah, mengalami tekanan hidup, mengalami pergolakan, tidak bisa seperti apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Saudara, pernah ngalamin nggak? Makanya Tuhan itu mengatakan buat kita semua, ayo belajarlah kita ini bermanfaat buat orang lain dan juga untuk diri kita sendiri. Supaya diri kita itu menjadi contoh dan teladan. Sekalipun sulit, sekalipun susah. Makanya kalau di Amerika ini saya selalu berkata, saya ini bukannya tidak mau operasi, saya mau, sudah. Saya mau. Siapa sih tidak mau sembuh sakit? Sembuh dari sakit? Siapa ini? Yang susah itu adalah karena posisi saya. Posisi saya, karena saya seorang pendeta, saya berbicara banyak orang. Tuhan itu penuh kuasa, Tuhan itu penuh mujizat. Tapi begitu kamu sakit, gimana? Mana apa yang kamu katakan? Apa yang kamu beritakan? Apa yang kamu sampaikan? Mana? Toh kamu sama juga dengan mereka. Apa bedanya? Bahkan ada orang yang bisa dikasih karunia Tuhan mujizat secara luar biasa. Tapi waktu ada tekanan, ada sakit penyakit yang sudah tidak ada ketakutan, udah kebingungan, ada sesuatu hal udah mulai panik, saudara. Saudara, manusia bisa saudara bohongi, tetapi diri saudara dan Tuhan nggak bisa dibohongi. Makanya saya berpuasa sampai 5 tahun. Dan saya coba mempertahankan iman saya, bukan sombongan, bukan sombong-sombongan, bukan kakek-kakek, enggak, sakit, saudara. Tiap hari nangis karena sakitnya, saudara. Saya harus tanggung risiko. Kan sudah dikatakan di Mazmur 34 ayat 20 kalau tidak salah. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi itu meluputkan semuanya itu. That makes sense, saudara. Makanya saya kalau saya mengikuti family devotion, saya katakan, persiapkan hidupmu dengan baik. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi mulai bulan depan dan seterusnya. Jika itu terjadi, jangan syok, saudara. Persiapkan dirimu dengan baik. Kalau saudara ngerti, persiapkan dirimu dengan baik, persiapkan dengan baik. Sebagaimana Yusuf pun mempersiapkan dengan baik. Hari ini persiapkan dirimu dengan baik. Jadilah contoh dan teladan. Jangan seperti orang manis. Bisa ngajar, bisa nasihati, tapi nggak bisa ngelakuin. Ibarat tong kosong berbunyi nyaring. Berikan buah yang terbaik, sekalipun itu resiko, saudara. Sekalipun itu pergumulan, sekalipun itu menjadi tekanan hidup. Saya yang mengatakan bahwa saudara, Tuhan menyertaimu. Karena firman Tuhan mengatakan di Amsal 13 ayat 13. Siapa merelakan firman akan menanggung akibatnya. Siapa taat akan perintah akan mendapat balasannya. That makes sense, saudara. Saya harap saudara ngerti apa yang saya katakan. Berbuah itu berguna untuk Tuhan. Berbuah itu berguna untuk sekeliling kita. Kasihlah Tuhan Allahmu kasih sayang manusia. Berbuah itu betul-betul membenahi diri saudara sendiri. Yang jelek saudara buang, yang benar saudara terapkan dan saudara lakukan dalam kehidupan. Makanya saudara akan menjadi pohon ara yang diperlukan banyak orang, yang kepengen orang itu ngambil buah saudara untuk dinikmati karena kehidupan saudara, karena cinta kasih saudara, karena anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan, hingga semua mendapat berkat karena saudara. Di mana saudara ada, selalu memberkati banyak orang. Amen. That makes sense, saudara? Ya. Nah, ayat berikutnya sebelum kita selesai. Ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau nyentuhnya. Semua dikasih ke orang yang berat-berat, tapi dia sendiri pun gak mau korban, gak mau menolong, gak mau berbuat. Wah, ya repot lah, saudara. Maka dari itu saya mengatakan buat saudara, sekali lagi
Saudara dengar perkataan firman Tuhan, tapi bukan hanya mendengar, bukan hanya sekedar tahu. Yeremia 9:23-24, jangan mengadakan kekayaanmu, jangan mengadakan hikmat. Tapi yang Tuhan sukai adalah mengenal dan mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. See, that's a point, saudara. Belajarlah kita mengenal Tuhan dan memahami Tuhan. Mengenal dan memahami siapa itu Tuhan. Senangkan hati Tuhan dengan gaya hidupmu, supaya buah itu nyata, pertobatan saudara nyata, perkataan saudara bisa dipercaya. Apa yang saudara nasihatkan, apa yang saudara khotbahkan, apa yang saudara berikan, saudara harus melakukan yang sama. Jangan sampai menjadi tong kosong berbunyi nyaring, jangan seperti orang Farisi. Jadi hasilkan buah yang baik, supaya hidup saudara menjadi berkat, hidup saudara baik yang memberkati orang, dan saudara berguna di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan hidupmu, memberkati hidupmu, dan mengangkat hidupmu tidak jadi ekor, jadi kepala. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Kami serahkan bersama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Terima kasih untuk kasih setiamu, Tuhan. Terima kasih untuk anugerahmu. Terima kasih untuk lawatanmu. Terima kasih untuk jamaahmu. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau hidup memberikan buah. Kami mau hidup menyenangkan Tuhan. Kami mau hidup yang memberi berkat bagi banyak orang. Dan bahkan kami mau hidup untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan. Supaya kami memancarkan terang, bukan hanya tong kosong menyinari. Bisa berbicara, bisa menasihati, bisa ngomong, tapi kita tidak pernah bisa melakukannya sendiri. Tuhan, biarlah kami ini hidup dengan jujur, kami hidup dengan kerendahan hati, kami hidup dengan takut akan Tuhan, supaya buah itu nampak, buah itu memberkati, buah itu betul-betul membuat orang berteduh di tempat di mana buah itu betul-betul bisa meningkatkan mereka. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah atas mereka, ya firman Tuhan kekuatan bagi semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin, puji Tuhan, segala kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Pastor Rudi Gunawan buat firman yang disampaikan. Kita semua mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, amin. Nama Tuhan yang ditinggikan. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Pak Erik. Puji syukur kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Gembala kita Bapak Rudi Gunawan. Semoga boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita sekalian dan kita tetap setia dan Tuhan selalu berkati kita. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, yaitu pertama mengenai ibadah rutin. Untuk ibadah rutin AMCM setiap hari Minggu jam 11 siang di tempat ini di Simpruk Teras. Yang kedua, ibadah rutin Family Devotion yang diadakan setiap hari pukul 10 jam 10 siang secara live streaming secara langsung dari Amerika. Kemudian kita ada kegiatan juga setiap hari Sabtu, yaitu Komsel yang dilaksanakan setiap jam 16 pada hari Sabtu di tempat ini Simpruk Teras. Kemudian beberapa program daripada misi daripada MCM kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, untuk mendukung tempat ibadah di Sumba Barat, antara lain untuk mendukung menggalang pembuatan sumber pompa air bersih di 3 gereja. Di pertama, gereja GPD Bukit Hermon di Kanelu, Sumba Barat Daya. Kemudian GBI Jemaat Dikira di Desa Dikira, Sumba Barat Daya. Kemudian ada di GPDI Jemaat Horeb di Watu Puda, Sumba Timur. Adapun kegiatan lain dari MCM yang rutin juga dilaksanakan, antara lain kita berbagi kasih kepada orang-orang terpinggirkan
untuk orang-orang tidak mampu atau anak-anak jalanan dengan memberikan bantuan kebutuhan pokok dan makanan siap saji. Kemudian pelayanan misi kunjungan ke panti rehabilitasi dan panti jompo juga untuk korban bencana alam. Begitulah kegiatan-kegiatan daripada MCM. Mohon Bapak Ibu dukung dalam doa untuk setiap aktivitas kita di kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan untuk kegiatan warta siang ini. Kita akan masuki doa syafaat. Bapak Ibu, kita rendahkan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul pada ibadah di International Miracle Center Ministry di tempat ini di Simpruk Teras. Di tempat yang Kau telah berkenan untuk kami terus memuji dan memuliakan-Mu, serta untuk kami mempersembahkan hati dan hidup kami untuk-Mu Tuhan. Pada hari ini kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman hidup dalam kami menjalankan kehidupan sehari-hari. Buat hamba-Nya Gembala kami, Bapak Rudi Gunawan, yang telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati seluruh kehidupannya, baik dalam keluarga ataupun dalam pelayanannya dimanapun berada. Engkau senantiasa menyertainya ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pelayan-pelayan kami dalam pelayanan pada hari ini ya Bapak. Worship leader, pemain musik, pendukung media, menerima tamu. Engkau berkati setiap pribadi mereka, supaya anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupannya, dan mereka selalu dimampukan dalam segala hal, terutama untuk melayani Engkau ya Tuhan, dan untuk selalu terus memuliakan Engkau saja ya Bapa di surga. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan dari International Miracle Center Ministry ini ya Bapa, supaya semakin hari semakin bertambah jiwa-jiwa baru masuk dan beribadah bersama kami di tempat ini. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Biarlah IMCM boleh berkembang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja, dan Kau memberkati segala rencana yang kami lakukan ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Jika karena sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika karena malas, ketuklah hati dan jiwanya agar tergerak hatinya untuk selalu memuji dan menyembah-Mu. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam sakit ya Bapa, baik yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun yang sedang dirawat di rumah, Engkau sembuhkan segala sakit penyakit dari tubuh mereka, agar mereka sehat dan pulih kembali. Engkau berkati obat yang mereka minum ya Bapa. Berkati juga tenaga medis dan dokter yang merawatnya, mereka agar sungguh-sungguh merawatnya dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami ini ya Bapa, agar menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Jauhkan dari segala hal-hal bencana dalam negeri ini, dalam negeri tercinta ini ya Bapa. Engkau berkati seluruh pemimpin kami mulai dari tingkat pusat sampai yang terendah. Berilah kesehatan dan kebijaksanaan bagi Presiden, Wakil Presiden, serta wakil-wakil rakyat untuk memimpin melayani rakyat dengan setulus hati. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati kami. Biarlah setiap doa-doa ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, dan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat masing-masing. Engkau sertai kami dalam perjalanan sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan menerima doa Mari berkat. saudara angkat kedua mari bagi berdiri, mari angkat kedua tangan tinggi ke atas. Aminkan apa yang saya katakan.
Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah apa yang dilakukan kedua tanganmu, diberkatilah kesehatanmu dengan berlimpah-limpah, dan diberkatilah rohmu hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan, Amen. Then cease my soul.